Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian. Pada hari ini saya akan share mengenai siapa yang pantas mendapat mahkota. Puji Tuhan ya. Kita umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya. Darah Yesus Kristus sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan ya. Dan pada saat kedatangan yang kedua kali juga kita akan dibagi-bagikan mahkota. Nah, mahkota ini ada bermacam-macam istilahnya ya. Yang pertama ada mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudaraku, untuk mendapatkan mahkota kehidupan tercatat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dilanjutkan dengan Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Pertama tuh ada mahkota kehidupan. Orang yang pantas menerima mahkota kehidupan, dalam firman Tuhan tadi dikatakan kalau mengalami pencobaan atau ujian, dia itu selalu berbahagia ya. Berbahagia akibatnya karena selalu berbahagia, jadi tahan uji. Setiap pencobaan atau ujian, jadi pencobaan itu ya dengan ujian peristiwanya sama. Misalnya ada masalah dalam perekonomian, masalah dalam pekerjaan ya, masalah dalam rumah tangga, segala macam bentuk masalah oleh iblis itu akan dijadikan pencobaan. Jadi untuk memalingkan manusia dari Tuhan, supaya manusia itu tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri, bahkan mengandalkan orang lain. Misalnya ya, ada masalah, orang Kristen ada masalah, malah pergi ke dukun. Nah itu udah diseret oleh iblis. Jadi sudah tidak tahan uji, sudah gagal, sudah jatuh dalam pencobaan. Kalau yang tahan uji, adapun banyak masalah dalam kehidupan, dia selalu mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, karena Tuhan itu setia. Hari ini misalnya mengandalkan Tuhan, besok mengandalkan Tuhan, tiap-tiap hari mengandalkan Tuhan, akhirnya kita menjadi orang yang setia sampai mati. Mengandalkan Tuhan itu dengan cara apa, saudara-saudaraku? Kita bisa mengandalkan Tuhan itu dengan percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Karena ada tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ya, firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia. Malah karena kesetiaan Allah, pada saat kita dicobai tidak diizinkan melampaui kekuatan manusia, tapi malah Dia berikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Nah itulah mahkota kehidupan. Suatu hari ada seorang ibu berkata ya pada saya, Bu,
Kenapa saya itu udah percaya Tuhan, dari pagi juga saya berdoa saat teduh, baca firman. Saya kalau ada masalah tidak pergi ke dukun, walaupun ada yang mengajak gitu ya. Saya selalu berdoa, tapi selalu ada ujian dalam hidup saya. Nah seperti ini ya saudara-saudaraku. Waktu saya dengar ibu ini bercerita seperti itu, saya diingatkan firman Tuhan tentang mahkota ini. Jadi saya bilang, oh ibu, berarti ibu suatu hari pada saat Tuhan Yesus datang, ibu layak menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Ini salah satu contoh ya saudara-saudaraku. Yang kedua, ada dalam firman Tuhan tuh yang dikatakan mahkota kemuliaan. Tercatat di 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Nah, mahkota kemuliaan ini diberikan kepada para gembala ya di sini ya. Para gembala jemaat yang seperti apa? Gembalakan, kata Tuhan, yang menggembalakan kawanan domba Allah dengan tidak secara paksa ya, tidak ada yang memaksakan. Bukan karena tugas manusia, tapi karena panggilan ilahi, panggilan Allah menggembalakan dombanya Allah yang dipercayakan pada kita ya, seperti Daud menggembalakan beberapa ekor domba. Akhirnya Daud dipercayakan menggembalakan bangsa yang besar. Kalau menggembalakan itu harus dengan sukarela, karena kehendak Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itu syaratnya untuk mendapat mahkota kebenaran. Bahkan harus menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi teladan, tidak juga untuk memerintah, bukan untuk memerintah, tetapi menjadi teladan. Itu mahkota kemuliaan ya. Mungkin kita bukan gembala jemaat, tapi pasti ada orang-orang yang kita gembalakan. Minimal seorang bapak rumah tangga itu menggembalakan anak-anaknya ya. Coba gembalakanlah anak-anak kita dengan takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak kita ya, dengan pengabdian diri, karena itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga ada mahkota kebenaran. Saudara-saudaraku, 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, untuk mahkota kebenaran ini dipercayakan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya apa merindukan kedatangannya? Orang-orang yang merindukan kedatangannya pastilah orang yang berjaga-jaga. Dia senantiasa berjaga-jaga. Hidupnya tidak syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi ini saja ya. Tidak dipenuhi oleh keinginan daging. Kalau berjaga-jaga artinya itu
dia akan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Segala apa yang terjadi dalam hidupnya ya, diserahkannya kepada Tuhan. Yesus berkata ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita senantiasa hidup oleh firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, bersekutu ya, melakukan firman Tuhan, pasti keinginan daging kita itu akan dimatikan. Jadi keinginan daging itu tidak muncul, yang muncul adalah keinginan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita makan setiap hari ya, yang kita nikmati setiap hari. Jadi keinginan roh kita yang lebih kuat. Tapi kalau kita kekurangan makanan rohani, jasmani kita yang lebih kuat. Jadi kita malah hidup dipenuhi oleh buah-buah dari kedagingan kita. Nah itu maksudnya semua orang yang merindukan kedatangannya itu, jadi semua orang yang berjaga-jaga ibarat 5 orang gadis yang bijaksana itu ya, yang bukan saja ada minyak dalam pelitanya, tetapi ada minyak juga di dalam buli-bulinya ya, di dalam buli-buli. Jadi ada persediaan minyak. Jadi bukan saja ada Roh Kudus di dalam rohnya, tetapi Roh Kudus menguasai jiwanya juga. Roh Kudus menguasai pikiran, perasaan, keinginan. Nah itu maksudnya orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Semoga kita juga semua ya saudara-saudaraku, tidak ada yang ketinggalan. Kita semua juga orang yang berjaga-jaga. Puji Tuhan. Yang keempat, ada mahkota kemegahan. Tercatat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11, 12, 13, 19. Saya baca ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami? Haleluya ya. Rasul Paulus yang mengatakannya bahwa mahkota kemegahan dari seorang pemberita Injil atau seorang gembala adalah orang-orang gembalaannya, jemaat yang digembalakannya. Kalau jemaat yang digembalakannya ini bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dan dia itu selalu mendoakan dengan mengucapkan syukur dengan tidak putus-putusnya, sampai firman Allah yang diberitakan itu diterima bukan saja sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman yang bekerja juga di dalam dirinya yang percaya itu ya. Dan orang-orang yang melayani jemaat itu bersikap seperti bapa terhadap anak-anaknya, yang selalu menasehati, menguatkan hati seorang demi seorang, sampai umat itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apabila umat yang dilayaninya itu hidup sesuai dengan kehendak Allah, nah mereka itu adalah atau menjadi mahkota kemegahan bagi si pemberita Injil itu ya. Tetapi kalau umatnya tuh hanya ingin kekayaan, hanya ingin ketenaran, atau hanya ingin hal-hal duniawi,
itu sama seperti hasil yang terbakar ya saudara-saudara. Ya walaupun diselamatkan, kan ada firman Tuhan ya, tetapi walaupun kamu diselamatkan tetapi seperti orang yang keluar dari pembakaran gitu. Jadi mendapat malu, bukan mendapat mahkota kemegahan, tapi mendapat malu. Puji Tuhan, ada lagi mahkota yang disebut mahkota abadi. Jadi semua mahkota ini ya baik kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, semuanya juga abadi. Tercatat di 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya, puji Tuhan. Rasul Paulus menguasai dirinya, tanya ya, untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Dia umpamakan dengan seorang yang mengikuti pertandingan. Orang yang ikut pertandingan, baik itu pertandingan lari, sepak bola dan lain-lain, mereka tuh menguasai diri ya, berlatih setiap hari. Dari pagi sampai sore jadwalnya tuh tersusun rapi ya, untuk mendapatkan kemenangan. Itu tidak santai-santai. Untuk mendapatkan kemenangan tuh ada perjuangan, melatih dirinya. Jadi ada tujuan, ada sasaran yang dicapai gitu ya. Begitu pula kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, mahkota sudah tersedia, mahkota abadi untuk kita semua. Tinggal kita melakukan apa bagian kita, melatih diri kita, mendisiplin diri kita, terus hidup bergaul ya dengan Tuhan. Pasti Roh Kudus akan pimpin apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Roh Kudus itu akan pimpin kita ya. Di Wahyu 3 ayat 21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Puji Tuhan. Barang siapa menang. Tuhan tuh mengatakan kata-kata ini di Wahyu ya. Di Wahyu pasal 3 itu kepada beberapa gereja, barang siapa menang, barang siapa menang. Dan di sini barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Artinya bersama-sama memerintah dengan Tuhan ya. Memerintah dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun dan di langit baru dan bumi baru. Dan di muka bumi ini juga sebenarnya kita memerintah bersama dengan Tuhan ya. Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah ini nasihat dari Tuhan Yesus. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, apa yang udah ada pada kita. Kita udah memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ya, yang bisa memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yang menolong kita, yang melindungi kita, menasehati kita, menghibur kita. Nah, peganglah ini semua dan nasihat-nasihatnya ya. Nasihat-nasihat dari semua firman Tuhan yang sudah ada, yang sudah diberikan dari Tuhan kepada kita, kita harus pegang supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Berarti mahkota ini bisa tidak menjadi milik kita ya, kalau kita tidak setia sampai akhir. Nah sekali lagi saudara-saudaraku,
Supaya mahkota ini tetap menjadi milik kita, marilah kita semua memperhatikan firman yang tadi ya. Kita harus selalu berbahagia kalau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, supaya kita tahan uji dan kita juga setia sampai mati. Kalau dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan dengan sukarela, dengan pengabdian diri, menjadi teladan bagi kawanan domba ya, merindukan kedatangan Tuhan, artinya apa? Selalu berjaga-jaga, siap sedia kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Seperti Bapa pada anaknya yang selalu menasehati, menguatkan hati, merawat jemaat sampai dewasa, menguasai diri dan melatih tubuh. Marilah saudara-saudaraku, kita semua saling mengingatkan, saling menasehati ya, saling mendorong dalam kasih, supaya tidak seorang pun yang kehilangan mahkotanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus.